Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita sebelum memulai ibadah pada hari ini, kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi biarlah hadirat-Mu Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh membawa damai sukacita bagi kami semua Tuhan. Dan kami beroleh kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Cipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau kami sembah Tuhan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, segala
syukur hanya bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari sembah Dia. Praise you, Lord, we praise you, Lord, we adore you, our kings, we praise your name, Jesus, Lord, we praise your name, we praise you, Lord, oh, name of Jesus. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. We praise your name, Lord Jesus. Nama Yesus Tuhan. Haleluya.
came to set the captives free. You came to bring us liberty. My sin and my rejection, your blood and my acceptance. Now I'm alive to bring you praise. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Whoa. Your blood has covered every sin. Your grace empowers me to win. My pain and my oppression, your blood and my acceptance. Now I'm alive to bring you praise. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Every chain is broken to you, Jesus. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Whoa. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Every chain is broken to you, Jesus. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Whoa. Whoa, where the Spirit of the Lord, there is freedom. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Every chain is broken, every chain is broken to you, Jesus. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Whoa, where the Spirit of the Lord, there is freedom. Oh, sing it out. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Every chain is broken, every chain is broken to you, Jesus.
jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlukan Engkau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hidupku lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalan-Ku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalan-Ku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan, tiada yang lain Tuhan, tiada lain yang ku
andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Tuhan, Engkau yang akan menolong kami untuk kami memahami firman-Mu. Roh Kudus, kami tahu Engkau hadir bersama-sama kami dan menolong hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Sekali lagi Tuhan, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita yaitu tetaplah kerjakan keselamatan-Mu. Kita akan baca ayat firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Filipi pasal 2 ayat 12-13 berkata demikian. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, tema hari ini itu berbicara tentang tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ada beberapa hal yang kita akan perhatikan. Yang pertama, apa arti tetaplah kerjakan keselamatanmu? Kalimat tetaplah kerjakan keselamatanmu bukan berarti bahwa untuk mendapatkan keselamatan maka orang Kristen harus mengerjakan sesuatu. Saya ulangi Bapak Ibu. Kalimat tetaplah kerjakan keselamatanmu bukan berarti bahwa untuk mendapatkan keselamatan maka orang Kristen harus mengerjakan sesuatu. Melainkan orang percaya harus menunjukkan buah dari keselamatan yang sudah mereka terima. Jadi kita harus menunjukkan buah dari keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan bukan usaha manusia, tetapi anugerah Allah semata. Efesus 2 ayat 8-9. Yang kedua, bagaimana mengerjakan keselamatan? Ada dua hal yang kita perhatikan. Yang pertama, tetaplah. Kata tetaplah. Kata ini memiliki arti yaitu sesuatu yang dilakukan secara berkelanjutan, konsisten dan penuh komitmen. Jadi kata tetaplah, kata ini memiliki arti yaitu sesuatu yang dilakukan secara berkelanjutan, konsisten dan penuh komitmen. Yang kedua, kata takut dan gentar. Kalimat ini mengungkapkan rasa hormat dan menghargai keselamatan yang sudah kita peroleh. Jadi takut dan gentar, kalimat ini mengungkapkan rasa hormat dan menghargai keselamatan yang kita peroleh. Yang ketiga, Bapak Ibu,
ciri mengerjakan keselamatan. Ada beberapa ciri yang kita akan lihat dari ayat-ayat yang kita baca dari kitab Filipi 2, yaitu ayat 12 sampai seterusnya. Yang pertama, hidup dalam ketaatan dan integritas. Jadi ciri mengerjakan keselamatan yang pertama adalah hidup dalam ketaatan dan integritas. Tetap melakukan segala sesuatu dengan penuh ketaatan. Dilihat atau tidak dilihat orang, dipuji atau tidak dipuji, ada upah ataupun tidak ada upah, kita tetap belajar taat melakukan firman Tuhan. Dan kita tunjukkan kita adalah orang yang punya integritas. Artinya apa yang kita katakan sesuai dengan perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu Tuhan, hidup dalam ketaatan dan integritas ini penting. Dalam rangka apa? Kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Satu kali ada seorang pemahat patung di Yunani. Dia sedang mengerjakan bagian belakangnya dengan penuh serius. Lalu ada seorang pemuda yang mengamati. Lalu pemuda itu berkata kepada pemahat patung itu, "Pak, mengapa Bapak mengerjakan bagian belakang dengan begitu serius? Bukankah bagian belakang orang tidak lihat?" Lalu jawab si pemahat patung itu berkata, "Benar saudaraku, tetapi dewa saya melihat apa yang saya perbuat." Bapak Ibu Tuhan, ini menunjukkan dia orang yang memiliki ketaatan dan punya integritas. Apalagi kita punya Tuhan yang hidup, yang telah memberikan kita anugerah keselamatan. Kita harus mengerjakannya dengan apa? Hidup, taat, dan penuh dengan integritas di hadapan Tuhan. Kita tunjukkan ketaatan kita dalam melakukan firman, dan tunjukkan kita punya integritas sebagai anak Tuhan. Yang kedua, ciri mengerjakan keselamatan yang kedua adalah melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Di dalam ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ciri mengerjakan keselamatan yang kedua adalah kita melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Seringkali banyak orang Kristen yang hidupnya masih bersungut-sungut, masih berbantah-bantahan dengan Tuhan. Hari ini kita diingatkan, dalam rangka kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan buat hidup kita, kita harus melakukannya dengan apa? Dengan tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut. Bapak Ibu kekasih Tuhan, salah satu dosa yang membuat orang Israel dibinasakan di padang gurun adalah karena mereka memiliki dosa bersungut-sungut. Tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah berikan atas hidupnya. Hari ini kita harus bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dalam rangka sekali kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita, jangan kita berbantah-bantah atau bersungut-sungut dalam hidup ini. Biar kita memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Hati yang berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Satu kali ada satu peristiwa terjadi. Ada seorang pedagang tahu. Dia bangun kesiangan dan dia terburu-buru. Akhirnya ketika dia lagi jalan terburu-buru, dia terjatuh. Dan tahunya berantakan. Nah, biasanya si pedagang tahu ini untuk pergi ke pasar, dia naik sebuah angkot. Hari itu karena dia terjatuh, mau tidak mau angkotnya meninggalkan dia. Tetapi beberapa waktu kemudian dia mendengar kabar angkot yang biasa dia naik itu tabrakan. Lalu dia sini diajar untuk bersyukur dengan apa yang dia alami saat itu. Seandainya dia tidak jatuh, mungkin dia adalah orang yang termasuk kena korban
dari kecelakaan angkot tersebut. Kemudian sore harinya ketika dia ada di rumah, tiba-tiba ada seorang ketok-ketok pintu. Dan orang itu berkata, apakah Bapak pedagang tahu? Benar. Apakah Bapak punya tahu yang sudah berantakan? Aneh, ada orang kok datang ke rumah minta tahu yang berantakan. Dibilang saya butuh, dalam rangka saya ingin membuat sesuatu. Akhirnya sore itu tahu yang berantakan dibeli oleh orang tersebut. Di sini Bapak Ibu Tuhan, kita diajar untuk apa? Memiliki hati yang bersyukur. Jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Jangan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ketika kita bersyukur, maka Tuhan menghargai setiap ucapan syukur yang Tuhan berikan atas hidup kita. Yang ketiga, ciri mengejarkan keselamatan yang ketiga adalah hidupnya menjadi terang dalam kegelapan. Kita baca kembali ayat 15 dari Filipi pasal 2. Dikatakan supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ciri yang ketiga dalam kita mengerjakan keselamatan yaitu hidupnya menjadi terang dalam kegelapan. Apa artinya Bapak Ibu? Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, kata Alkitab, di tengah-tengah angkatan yang sesat hidupnya, kita harus jadi terang, jadi garam, jadi bintang-bintang yang kelihatan. Di sini pentingnya dalam rangka kita mengerjakan keselamatan kita, kita harus hidup bisa memberi dampak kepada orang lain. Ya, bisa menjadi berkat buat orang lain, bisa menjadi teladan buat orang lain dari hidup kita. Kita tahu bahwa kita hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Kita hidup di tengah-tengah kumpulan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi biarlah, meskipun demikian, kita bisa tetap menjadi terang, menjadi garamnya Tuhan, menjadi berkat buat orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu, dimanapun kita ditempatkan, kita bisa jadi terang, jadi berkat buat banyak orang. Tidak ada yang lebih indah dari hidup kita. Kalau hidup kita itu bisa jadi berkat, jadi terang buat banyak orang. Saya percaya Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan jadi berkat di lingkungan di mana kita tinggal. Saya percaya Bapak Ibu bisa jadi berkat di gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Saya percaya Bapak Ibu jadi berkat dimanapun Bapak Ibu sedang berada, sehingga orang melihat dari hidup kita ada kemuliaan Tuhan, ada Yesus dalam hidup kita. Bukankah nama Tuhan dipermuliakan? Bapak Ibu Tuhan, satu kali ada seorang bersama dengan rekan-rekannya ingin pulang habis rapat mingguan. Mereka buru-buru menuju bandara dan ingin cepat-cepat pulang naik pesawat. Lalu ketika mereka sedang lagi buru-buru jalan menuju kepada ke ruang tunggu, maka tiba-tiba ada seorang menabrak pedagang apel. Tapi mereka gak peduli. Mereka jalan terus meninggalkan pedagang apel itu. Tapi ada seseorang, dia sadar, wah tadi kita nabrak pedagang apel, saya harus balik. Lalu temannya bilang, kalau balik kita ketinggalan pesawat. Lalu temannya berkata, tidak apa-apa kalau saya tinggal pesawat, saya mesti balik, saya mau melihat keadaan orang itu. Lalu dia balik. Dia terkejut, ternyata yang dagang apel itu adalah orang buta. Dia lagi mencari apelnya berantakan. Lalu buru-buru dia bantu bereskan apel yang berantakan. Kemudian yang rusak dia ganti $40. Lalu kata pedagang apel itu, boleh saya tanya sesuatu Pak? Silakan. Apakah Bapak Yesus? Dia terkejut. Kenapa kamu kata seperti itu? Karena saya mendengar orang yang percaya Yesus hidupnya penuh kasih, suka menolong orang dan sebagainya. Dari kisah ini Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa melihat kalau hidup kita jadi terang, bisa berdampak buat orang lain, nama Yesus dipermuliakan. Amin. Yang keempat,
dalam rangka kita mengerjakan keselamatan. Yang keempat, hidupnya berpegang firman Tuhan. Saya bacakan ayat 16 berkata demikian. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi ciri dalam rangka kita mengerjakan keselamatan yang keempat, dalam Filipi 2 ayat 12 sampai seterusnya, kita diajarkan untuk apa? Hidup berpegang firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan penuntun langkah-langkah kehidupan kita. Ini penting. Untuk itu, setiap orang yang sudah diselamatkan harusnya tetap membaca firman Tuhan setiap hari. Punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah firman menjadi penuntun hidup kita, penuntun langkah-langkah hidup kita. Apalagi sekarang dalam situasi seperti ini, akibat dari dampak COVID-19 ini, banyak orang merasa putus asa, banyak mereka yang kecewa dan sebagainya. Untuk itu kita butuh firman Tuhan yang menjadi penuntun, pengarah hidup kita, agar kita tidak salah mengambil tindakan atau keputusan. Kita butuh firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Tidak hanya itu saja, dikatakan bahwa firman Tuhan juga mengajak kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan yang mendewasakan. Firman Tuhan tidak saja menjadi penuntun hidup kita, tapi juga firman Tuhan mendewasakan kerohanian kita. Kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya rindu dengan peristiwa yang kita alami, itu peristiwa COVID-19 ini, biar kita boleh semakin bertumbuh dalam firman Tuhan. Kita melihat bagaimana firman Tuhan itu yang menuntun kita dan mendewasakan rohani kita. Peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita mengajar kepada kita untuk kita bertumbuh dalam firman Tuhan dan mendewasakan kerohanian kita. Yang kelima, yang terakhir, ciri mengerjakan keselamatan yang kelima adalah tetap memiliki sukacita di tengah-tengah pergumulan. Saya bacakan ayat 17-18. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. 18. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita lihat Paulus itu dalam keadaan yang tidak baik. Diperkirakan dia dalam keadaan di penjara di kota Filipi. Tetapi di tengah-tengah keadaan demikian, dia mengajak kepada orang Filipi agar tetap bersukacita. Dalam rangka kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita, yang kelima, tetaplah memiliki sukacita di tengah-tengah pergumulan. Bapak Ibu Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini pergumulan hidup kita semakin berat. Ya, akibat dari COVID-19 ini membuat masalah kita semakin berat. Tetapi Alkitab tetap mengajarkan kepada kita agar kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Kenapa? Karena sukacita yang dari Tuhan itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk kita bisa bertahan di masa-masa yang sulit. Sukacita yang dari Tuhan sebagai kekuatan yang kita miliki. Bapak dan Tuhan, sukacita tidak dipengaruhi oleh keadaan, situasi, dan kondisi, melainkan sukacita yang datang dari Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu Tuhan, kita harus tetap bersukacita. Karena apa? Sukacita dari Tuhan jadi kekuatan, bahkan jadi obat buat jiwa kita, buat hidup kita. Karena Alkitab juga berkata, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Kita tetap bersukacita, supaya dengan sukacita itu kita bisa tetap kuat dan jadi obat buat hidup kita pada saat sekarang yang kita butuhkan ini. Sekali lagi bangsa Tuhan, biar kita tetap memiliki sukacita yang dari Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai berbicara tentang firman-Mu. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam setiap loh hati kami yang mendengarnya. Hamba berdoa untuk setiap jemaat
yang hari-hari ini sedang menghadapi banyak pergumulan. Biar Tuhan tolong mereka dan mereka tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan atas hidup mereka. Urapi dan pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Terima kasih Bapa di surga, Tuhanlah jadi penolong kami. Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami kemenangan, dan Tuhan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati, Tuhan seluruh jemaat yang sudah mendengar firman-Mu. Berkati rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha, dan kesehatan mereka. Dan mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Dan beri karunia, Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajahnya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Amin, amin, Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari saya ajak semua bangkit berdiri di rumah dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, berkat sepenuhnya dari surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang melindungi dan memberkatimu selalu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama kita katakan amin. Haleluya.